Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah dan pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, rahimahumullah yang saya hormati. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan akidah. Seperti kita ketahui bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting. Lalu saya akan mencoba menggunakan kitab atau buku yang berkaitan tentang akidah, baik itu berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, yang nanti saya kaitkan dengan akhlak atau ibadah kita itu sendiri. Karena memang ada 3 ilmu yang tidak bisa dipisah: akidah, fikih, dan tasawuf atau akhlak. Nah, dikatakan bahwa ilmu ini ahammul ulumi alal itlaq, ilmu yang sangat penting bin nisbati lil fardil muslim, terkait dengan setiap orang muslim. Karena al-aqaid fil islami hiya al-usul allati tubna 'alaiha furu'. Karena akidah Islam itu adalah pokok, landasan penting, tempat berdirinya segala cabang, termasuk ibadah kita, akhlak kita, dan seterusnya. Wal usus alladhi yaqumu 'alaiha bunyan, ibaratnya bangunan, pondasinya, asasnya. Bahkan al-husun alladhi la budda minha li himayati aqidatul muslim min akhtar asy-syarr wa 'asir at-tadlil wa at-tazyif. Bahkan menjaga untuk memelihara akidah kita dari keraguan-raguan dan berbagai macam penyakit atau racun yang bisa menyesatkan dan memalsukan. Wa katsiran ma sami'na, banyak yang kita dengar dan kita lihat, anwa'an minal inhirafati fil fikri, berbagai bentuk dari penyelewengan dalam pemikiran, wal qaul, boleh jadi perkataan, bahkan wasuluk, boleh jadi perbuatan yang bertentangan dengan akidah. Lam yakul laha min sababin illa al-bu'du an fahmi usuli hadzal din, yang penyebabnya itu karena tidak memiliki pemahaman akidah yang benar. Wa rakaizuhu allati qama 'alaiha, dan concern terhadap apa yang menjadi prinsip-prinsip akidah itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap rasul punya akidah yang sama. Jadi benderanya sama. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada penutup Nabi baginda Rasulullah SAW, memiliki akidah yang sama. Tidak ada perbedaannya. Bunyinya hanya satu, la ilaha illallah. Dan itu nanti kita bawa sampai mati, yang biasa disebut oleh khatib ketika hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal mati kecuali dalam keadaan muslim,
Semoga di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Sekalipun kalau tidak ada yang bisa membisiki kita, kita berdiri dengan penuh keyakinan yang sempurna, la ilaha illallah di akhir hayat kita. Amin. Hal itu digambarkan di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum kamu Muhammad kecuali kami menurunkan wahyu kepadanya bahwa tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu dikatakan fa'buduni, maka sembahlah saya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya langsung berbicara tentang racun yang biasa meracuni orang yang sengaja mengacaukan pikiran kita. Contohnya ucapannya gini, Allah itu tidak ada. Kenapa? Allah itu kan maha kuasa, maha kaya, tapi fakta di lapangan masih ada kelaparan, orang miskin. Allah maha penyembuh, masih banyak orang sakit, masih banyak orang yang mencari makanan, orang berobat. Allah maha kaya, tapi masih banyak orang mau sekolah, tidak bisa sekolah, putus kuliah dan seterusnya. Coba. Itu kalau mendengar kalimat itu, orang yang tidak pernah belajar ilmu akidah, itu bisa menggoyang akidah, bisa membuat ragu-ragu. Padahal pengertian Allah Maha Kaya itu bukan dikaitkan kalau Allah Maha Kaya lalu semuanya orang hambanya itu diciptakan kaya semua, tidak ada urusan di dunia ini. Allah Maha Kaya, hambanya kaya semua. Bukannya manusia bisa hidup, malah berkelahi saling membunuh. Kenapa? Enggak ada orang yang bisa disuruh. Sementara kebutuhan manusia banyak. Siapa yang mau menyapu jalan, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan yang mungkin di berpanas-panas dan sebagainya, enggak ada yang mau kerja. Orang kaya semua. Justru itu yang dikhawatirkan. Laulan masyaqqa lasadanna. Seandainya tidak ada kesulitan, tidak ada keadaan seperti perbedaan pendapatan manusia, semua orang menjadi pemimpin, bahkan saling membunuh. Nah, oleh karena itu, kalimat itu sepele tapi bisa menggoyangkan, bisa membuat orang ragu. Oh iya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyembuh. Makanya kalau sakit, hati-hati. Sudah rajin ibadah, tiba-tiba kena penyakit, berobat tak sembuh-sembuh, datang setannya menghadapi sakaratul maut. Mana Tuhan yang Maha Penyembuh? Memang gak ada Tuhan gitu. Tinggalkan aja Tuhan. Buktinya kamu sakit, tidak pernah kamu sembuh-sembuh. Bahkan dokter bilang sudah angkat tangan, komplikasi. Karena sudah menghadapi kematian. Pada saat itulah gak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah misalnya. Nah, jadi memang keyakinan kepada Allah itu ya harus menjadi suatu mata pelajaran yang wajib bagi setiap muslim. Belum lagi kalau mengatakan Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak kelihatan, tidak dilihat oleh mata kepala manusia.
Jadi percuma kalau mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan kecuali mana? Apa yang disaksikan? Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Mana Nabi Muhammad? Muhammad tidak ada. Jadi kalimat itu sering dimain-mainkan. Apalagi yang menjelaskan itu orang yang tidak paham tentang, tidak pernah belajar tentang akidah. Dikiranya Allah itu bisa disaksikan, maksudnya dilihat dengan mata kepala. Bukan begitu. Dan sangat mudah. Ada orang tidak percaya kepada Tuhan. Namanya paham ateis. Ateisme, paham tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Saking yakinnya Tuhan itu tidak ada, kalau ada orang berdoa ketika melakukan sesuatu tidak perlu berdoa. Kalau Anda lapar, sudah ada makanannya, nyantap aja langsung, nggak perlu berdoa, pasti kenyang. Kalau Anda mau naik pesawat, di belakang kursi ada buku petunjuk baca doa dari berbagai macam agama, nggak perlu kamu buka. Yang penting pilotnya sehat, nggak sabu-sabu, pesawatnya sudah layak terbang, cuaca bagus, nggak perlu berdoa. Orang berdoa itu orang nggak ngerti. Orang primitif, tidak tahu ilmu perkembangan ilmu teknologi. Sampai begitu, dia nggak ngerti apa itu Tuhan. Tuhan tidak ada, kenapa nggak dilihat? Nggak ada dilihat. Fakta, nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Makanya ada orang ateis mengajar di sekolah. Dia mau mengateiskan murid-muridnya. Ditanya muridnya, kamu lihat nggak meja ini? Lihat Pak Guru, berarti meja ini ada. Kamu lihat nggak papan tulis? Lihat, berarti papan tulis ada. Kamu lihat nggak guru? Lihat, berarti guru ada. Sekarang pertanyaannya, jawab dengan jujur. Kamu lihat Allah nggak? Tuhan? Kamu lihat nggak? Enggak, berarti Tuhan tidak ada. Nah, itu anekdot. Saya pernah baca dulu pertama kali saya baca anekdot itu di tafsirnya Imam Syarawi di buku tafsir. Tiba-tiba ada muridnya yang minta, tolong teman-teman jawab pertanyaan saya. Diulangi pertanyaan gurunya tadi. Meja, papan tulis, guru. Terakhir, jawab dengan jujur. Kamu lihat nggak akal guru? Akal guru ditanyakan. Ayo jawab. Lihat nggak akal guru kita? Enggak, berarti guru nggak punya. Jadi gampang. Tidak usahlah bicara tentang Tuhan. Apalagi kita ini sama-sama yang penting beragama. Ya. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak usah bicara tentang Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Islam harus dibicarakan, karena bicara tentang Tuhan, Tuhan itu bagaimana? Karena Tuhan banyak, apalagi di Indonesia, berbagai macam agama diakui boleh hidup di Indonesia. Nggak boleh hidup di Indonesia itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena ada Pancasila, ya, pegangan way of bangsa negara kita adalah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Harus bertuhan. Nah, Tuhannya beda antara Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan hari ini hari kerukunan umat beragama. Berbeda-beda, dan setiap agama harus meyakini keyakinannya. Kalau ada yang ragu, suruh masuk ajaran apa saja. Kalau ketemu kita, udah masuk aja ke Islam, nanti saya bimbing. Gitu aja. Tapi tidak boleh dipaksa. Karena kenapa? Allah sendiri mengendaki kok, bukan kita. Allah sendiri menciptakan. Seandainya Allah tidak mengendaki, dicabut nyawanya satu-satu kalau ada yang tidak mau menyembah Allah. Tapi Allah tidak begitu. Allah sendiri memberikan kesempatan hidup, Allah sendiri juga memberikan rezeki. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kenal beliau. Beliau itu suka memberi makan, suka menjamu tamu.
Setiap hari itu ratusan orang dijamu di rumah. Tiba-tiba ada orang Majusi itu menyembah api. Dia tahu ini Majusi, nggak diberi makan. Pergilah Majusi, begitu Majusi yang pergi, turun ayat perintah Allah, dilaporkan sama Jibril, Ibrahim, saya dapat perintah ini. Apa perintahnya? Kamu itu mengusir yang Majusi, tidak mau memberi makan, karena dia tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah Allah. Kamu itu keterlaluan. Kenapa? Allah sendiri yang menciptakan, memberi rezeki, memberi kesempatan hidup bertahun-tahun, tidak pernah disakiti, tidak pernah diusir. Kamu kok nggak pernah memelihara dia? Kok kamu mengusir dia? Oh, tiba-tiba Ibrahim mengejar Majusi itu. Silakan makan. Nah, itu toleransinya ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada di toleransi kumpulan beragama di Indonesia, umat Islam yang tidak mau menyikapi, memiliki sikap hidup berdampingan, saya kira orang tidak paham akidah Islam itu, tidak paham ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu apa yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan, lalu bagaimana kita meyakini? Kalau sudah yakin bahwa Allah itu ada, kita bisa melihatnya gimana? Melihat bukan dengan mata kepala. Contoh di masjid ini, di samping sini ada CCTV. Saya nggak bisa melihat, kita nggak bisa melihat orang yang ada di luar masjid ini, karena sudah terlapisi dinding. Tapi kalau masuk di depan CCTV bisa dilihat. Pakai alat, berarti melihat Allah juga harus pakai alat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya oleh sahabat-sahabat lain, kenapa engkau menyembah Tuhan sementara engkau tidak melihatnya? Sayyidina Ali menjawab, saya sembah Allah justru ra'aitu bi basirati, aku melihat dengan mata hati. Nah, gitu jawabannya. Aku melihat dengan mata hati. Artinya apa? CCTV-nya harus memakai merek basirah. Basirah itu apa? Keyakinan, penglihatan mata hati, bukan penglihatan mata kepala. Bagaimana supaya bisa memahami penglihatan mata hati? Contohnya tadi itu akal, semua orang tahu ada akalnya. Kita punya akal, tapi sudah melihat dengan mata kepala? Enggak. Tapi bisa melihat, bisa percaya ada akal. Buktinya enggak gila. Beda kalau orang gila. Kan beda-beda sedikit aja antara orang sehat dengan orang gila itu. Beda sedikit aja. Sama-sama ketawa, satu gila, satu enggak. Beda tipis. Karena akalnya orang gila sudah hilang. Itu sebabnya ketika beribadah tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, karena syaratnya harus akil balik Muslim. Nah, jadi pakai CCTV, dan itu namanya iman. Iman itulah yang mendeteksi. Dan iman kita bukan sekedar percaya. Iman kita itu adalah hasil daripada ilmu yang memang didapatkan oleh akal manusia, sehingga ajaran Islam insya Allah bisa didiskusikan kalau ada yang kurang paham, bahkan mungkin ada yang kurang setuju. Termasuk kalau ada orang mengatakan, kenapa sih kita harus sholat 5 kali sehari semalam? Kenapa sih kita harus puasa? Kenapa sih kita harus berangkat ke tanah suci? Kayak anak kecil muter-muter, ada situ bolak-balik tempat saya. Boleh bertanya seperti itu. Nanti ketemu jawabannya supaya lebih puas, semakin yakin. Dan itu yang menjelaskan di sisi akidahnya ada ilmu akidah, sisi fikihnya ada, sisi ibadahnya, akhlaknya juga ada. Ibu bapak yang saya hormati, sehingga
Yang pertama kita harus yakini adalah Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu esa berarti kita hanya menyembah hanya satu, bukan dua. Allahus Samad bergantung kepada Allah. Nah, ini panjang pembahasannya. Nanti kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang. Hari ini kami akan mencoba bahwa hati-hati kalau ada argumen-argumen yang bisa membuat kita ragu. Supaya kita tidak ragu, maka kita harus pasang CCTV kita, yaitu iman, penglihatan mata hati. Pertama, meyakini Allah itu esa, tentunya Allah itu mewujud ada. Insyaallah pertemuan akan datang saya akan mencoba menjelaskan apa argumennya, apa dalilnya jika dikatakan Allah itu ada. Baik, saya kira sampai di sini mudah-mudahan menambah keyakinan kita, petunjuk dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dikuatkan akidahnya, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mohon maaf. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Mazidah ya rabbal alamin. Ayam bagi jalali wa sikatari wa adina sultanin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma wa zidna fahma wa zidna al-ma'rifata al-wasi'ah wal anwar as-sati'ah wa hujjat al-baligh wa da'at al-aliyah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi mohon maaf. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Haji. Ke toko lagi kah? Allahumma shalli. Wah, Pak Buat. Sehat afiat, panjang umur. Allahu Akbar. Panjang umur, Masya Allah, sehat afiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Haji, sehat? Dan lapor ke anak ke profesor. Oh, dah. Alhamdulillah. Baik, Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, Abzar, Nasir.